Hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak proklamasi 1945, Indonesia memilih sistem pemerintahan demokrasi dan tidak memilih monarki, teokrasi, atau oligarki. Alasannya yaitu demokrasi dianggap menjamin hak rakyat untuk mengatur negara. Namun, kualitas demokrasi di berbagai negara itu berbeda-beda. Jadi, tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui hakikat demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat demokrasi. Di sini ada demokrasi secara etimologi, ada demokrasi secara terminologi, dan ada konsep demokrasi Pancasila. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan adakrasi yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Demokrasi secara etimologi menggambarkan konsep pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Selanjutnya, demokrasi secara terminologi, yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini berarti rakyat memiliki peran aktif atau peran penting dalam menentukan kebijakan dan menjalankan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil yang mereka pilih. Dan selanjutnya ada konsep demokrasi Pancasila, yaitu ada demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat. Nah, musyawarah dan mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dan mufakat juga dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Terus ada memiliki akar historis tradisi lokal, seperti musyawarah desa. Berarti memiliki dasar atau sejarah yang kuat dalam tradisi dan praktik masyarakat setempat. Tradisi ini telah berlangsung selama beberapa generasi dan menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat tersebut. Akar historis ini mencakup warisan budaya, yaitu tradisi lokal seperti musyawarah desa telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga menjadi bagian dari budaya dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada demokrasi kolektivistik, yang berarti bahwa pengambilan keputusan dan tindakan dalam masyarakat didasarkan pada musyawarah dan mufakat, serta menekankan pentingnya gotong royong dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar sistem demokrasi liberal yang menekankan individualisme. Individualisme berarti sikap yang mementingkan kepentingan diri sendiri atau hak pribadi atas kepentingan orang lain atau kelompok. Jadi, konsep demokrasi kolektivistik dalam Pancasila menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta perlu kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, konsep demokrasi kolektivistik dalam Pancasila menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta perlu bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, baik, di sini ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi perlindungan. Jadi demokrasi perlindungan itu bentuk demokrasi yang menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan hak minoritas dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas. Yang kedua yaitu adalah demokrasi pengembangan. Jadi demokrasi pengembangan itu bentuk demokrasi yang menekankan pada partisipasi aktif warga negara dalam proses pembangunan baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga adalah demokrasi keseimbangan atau bisa disebut juga demokrasi pluralis, yaitu bentuk demokrasi yang menekankan pada keseimbangan kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat.
Nah, dalam sistem ini juga tidak ada salah satu kelompok yang dominan, karena kekuasaan tersebar di antara berbagai kepentingan seperti partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga di negara ini. Sehingga tercipta pengawasan dan kontrol yang saling menjaga dan demi keadilan dan kedisiplinan atau kestabilan. Ya. Dan yang terakhir ada demokrasi partisipatoris. Jadi, demokrasi tersebut itu bentuk demokrasi yang menekankan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya melalui pemilu, tetapi juga melalui diskusi politik, musyawarah, dan kegiatan politik-politik lainnya. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan mencerminkan kehendak rakyat secara langsung. Nah, teman-teman, selain ada jenis-jenis demokrasi, di sini juga ada 10 pilar demokrasi Pancasila. Menurut Sanusi 2006, 10 pilar tersebut adalah: yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan; yang ketiga adalah kedaulatan rakyat; yang keempat adalah rule of law atau bisa disebut juga kedaulatan hukum; yang kelima adalah pembagian kekuasaan; yang keenam adalah penegakan HAM; yang ketujuh adalah pengadilan independen; yang kedelapan adalah otonomi daerah; dan yang kesembilan adalah kemakmuran rakyat; yang terakhir yaitu keadilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konstitusional. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional berpijak pada UUD NRI 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Muhammad Hatta menyebutkan demokrasi desa sebagai demokrasi Indonesia yang mencangkup: pertama, hak rapat; yang kedua, mufakat; yang ketiga, gotong royong; yang keempat, hak protes bersama; dan yang terakhir, yang kelima, adalah hak menyingkir dari kekuasaan raja. Lalu, apa pentingnya demokrasi sehingga menjadi pilihan banyak negara? Nah, pentingnya demokrasi itu karena demokrasi itu memiliki peran penting dalam masyarakat dan tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi dan hanya pemerintahlah yang mengaturnya, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Mengapa demikian? Karena demokrasi itu sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekedar pemerintah yang komplement, ya, tidak hanya sekedar pemerintah yang mengambil kendali dalam suatu negara, tetapi negara juga membutuhkan masyarakat untuk membangun perubahan pada negaranya, membangun negaranya. Masyarakat yang dibutuhkan adalah yang komplement dan juga mendukung dan juga terlibat dalam pembangunan negara tersebut. Selanjutnya ada tantangan demokrasi. Meski demokrasi dijalankan, budaya demokrasi belum terlalu bisa melekat kuat dalam masyarakat. Perlu adanya upaya terus-menerus melalui pendidikan, partisipasi publik, dan bahkan penguatan pada nilai-nilai Pancasila. Dapat diambil kesimpulan, jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menempatkan kedaulatan tertinggi pada rakyat. Demokrasi Pancasila juga disebut demokrasi konstitusional yang pelaksanaannya didasarkan pada UUD NRI 1945 dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
Demokrasi Indonesia memiliki 10 pilar, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berkedaulatan rakyat, berdasarkan rule of law, berdasarkan pembagian kekuasaan negaraan, penegakan HAM, pengadilan independen, otonomi daerah, mewujudkan kemakmuran, dan berkeadilan sosial. Muhammad Hatta menyatakan bahwa sejak sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah mengenal tradisi demokrasi desa yang mengandung 5 unsur. Yang pertama, hak rapat, yang kedua mufakat, yang ketiga gotong royong, yang keempat hak protes bersama, dan yang kelima hak menyingkir dari daerah kekuasaan kerajaan.